ini kita mau membuka paket. Oke, kira-kira apaan isinya ya Dek ya? Iya. Ingin tahu? Penasaran nggak? Oke, penasaran ya. Mari kita buka bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3, cus. Kira-kira ini paket apa ya Dek ya? Wajib. Paket apa ya Dek ya kira-kira? Tahu. Nggak tahu ya, sama-sama nggak tahunya ya? Oke, biar nggak tahu kita buka ya. Pelan bukanya ya Dek ya. Enggak. Kalau pakai paket dan gunting diawasin dengan orang dewasa. Oh, pinter sekali ya Dek. Kalau kita pakai cutter, pakai gunting, harus di bawah pengawasan orang tua ya Dek ya. Oke. Kalau sendirian nanti Tidak boleh ya kalau sendiri. nanti tangannya ke gunting. Pinter sekali ya Dek Nika. Oke. Coba diajarin Bu Guru di sekolah ya Dek ya. Oke, Bu guru siapa Dek namanya Dek? Bu Guru Lilis. Bu Riris. Wah, Bu Riris, terima kasih ya Bu Riris ya. Adik kita jadi pintar nih diajarin Bu Riris. Oke. Kita beletain ya teman-teman. Nggak ada kesini Dek. Oh, iya, Oke, lupa. sampahnya kita jadikan satu ya Dek ya. Oke, sebelah sana Dek. Ini Dek. Ini dia. Ini apa Bu namanya? Apa namanya? Pembungkus ya Dek ya. Ya, Biar apa? biar bukunya nggak rusak. Biar isi paketnya tidak rusak ya, biar aman ya Dek ya. Oke. Kita jadikan satu sampahnya biar bersih ya. Ya, kalau buang sembarangan itu sembarangan banjir. Membuat banjir ya Dek ya. Menyebabkan banjir ya. Ada sini Dek, dulunya Dek. Menyebabkan banjir ya Dek ya. Jadi kalau buang sampah harus di mana Dek? Tempat sampah. Harus di tempat sampah, bagus dari ucap ada gitar-gitar. Harus di tempat sampah. Kalau tidak di tempat sampah nanti rumahnya kalian banjir. Nanti menyebabkan banjir ya. Jadi kita harus menjaga apa Dek? Kebersihan. Di sebelah sini Dek. Oke. Gitu Dek, pelan-pelan. Ini dia, ini Dek, dimasukin Dek. Wow. Ini dia. Apaan ya isinya di dalamnya ya? Ibu ini udah kelihatan Bu. Wow, sudah kelihatan. Paketnya sudah kelihatan nih teman-teman. Sepertinya ada trofinya ya Dek ya, ada pialanya ya Dek ya. Ini apaan ini? Piala, dudukan piala itu ya Dek ya. Iya, bisa buat duduk. Bukan. Yang bisa dudukin pialanya ya. Bukan orangnya ya. Ini apa sih? Nah, ya itu kayak kita nanti merakit piala ya Dek ya. Iya, Ini piala apa aja Dek? nggak tahu. Piala lomba menulis. Aku belum Piala apa pernah. Dek? Piala apa Dek? Tambah menulis. Piala lomba menulis. Kalau abrak push. Piala lomba menulis pentigraf teman-teman. Cerpen 3 paragraf yang diadakan oleh penerbit CSI Press Gresik teman-teman. Ada yang sudah pernah ikut? Belum. Sudah pernah dapat piala? Belum. Pernah no waktu kecil yang foto kontes ada waktu balita. Ada kan pialanya ya? Ada. Ada, berarti pernah ya? Iya. Betul. Buka Nggak pernah ininya. ya? Ini apanya Bu? Itu nanti juga bagian dari pialanya deh. Kita nanti merakit, kita menyusun jadi satu ya deh. Aku Bu yang buka. Oke, yang lain ada buka juga deh. Ini. Oke. Nah, ada buka pialanya, pelan-pelan ya deh ya. Ini pinggir-pinggirnya ya deh ya. Buka bukunya ya. Apa tuh? Buku cerpennya. Nah, ini ada gantungannya juga deh. Ada gantungan kunci. Gantungan kunci juga teman-teman. Ini Bu. Kemudian Ada buku. sertifikatnya, sertifikat Ibu. sertifikat cetak untuk penulis terpilih teman-teman. Ini dia. Ini dan bukunya. Oke, mana bukunya deh? Kebalik deh. Oke, coba tunjukin deh bukunya deh. Oke, itu dia judul bukunya. Judulnya adalah Secangkir Kisah Di Pagi hari. Pinter, wah adik Novi sekarang TK besar teman-teman. Lumayan ya membacanya ya. Ini- Baca terus ya dek ya. Ini ada plastiknya.
Nah, sekarang kita merakit pialanya dulu ya, Dek ya. Iya. Yuk kita rakit bareng-bareng. Yuk. Ini dulu. Rakitnya dari bawah, Dek ya. Iya. Dari mana kemarin, Dek? Kita belajar kemarin, Dek. Dari bawah. Ini dia teman-teman, pialanya udah jadi. Bagus kan? Oke teman-teman, ini dia pialanya untuk penulis terpilih Lomba Cipta Pentigraf tema bebas yang diadakan oleh penerbit Jendela Sastra Indonesia. Itu apanya, Dek? Gantungan kunci. Gantungan kuncinya ya. Nah, Lucu nggak? lucu sekali. Kemudian ini adalah apa, Dek? Buku. Ini adalah bukunya. Yuk kita buka bareng-bareng ya, Dek ya. Aku mau. Kalian ya. Aku mau. Kita unboxing juga bukunya. Nah, Ini dia teman-teman tuh. nah di Bagus dalamnya kan? bukan. Woi, Oke, ini dia teman-teman. ini ada ininya. Bukunya ini covernya, cover depannya. Dan ada dua loh guys. Ini cover belakangnya ya, Dek ya. Oke. Ada dua. Itu apa, Dek? Namanya? Nggak tahu. Ini adalah pembatas untuk membaca ya, Dek ya. Ini dia teman-teman. Ya, kita buka. Nah, di sini teman-teman ada banyak cerpen-cerpen karya penulis yang terpilih ya, Dek ya. Nah, di bagian belakang ini ada nama-nama atau profil penulisnya ya, Dek ya. Di dalamnya ada sekitar berapa penulis? Kita cek dulu ya. Ada sebanyak ini untuk halaman ya, teman-teman. Ada untuk halaman 153 ini ada profil dari biodata penulis, teman-teman. 153 sampai halaman terakhirnya adalah sebanyak 163 halaman ya. Di sini ada info terkait penerbit CSI, teman-teman. Gitu. Nah, untuk karya-karya penulis terpilihnya seperti apa sih pentigraf itu atau cerpen 3 paragraf itu? Nah, teman-teman bisa memiliki bukunya dengan memesan langsung ke penerbit CSI Press ya. Penerbit Jendela Sastra Indonesia yang beralamat di Dusun Pulorejo RT 5 RW 1 Desa Suko Anyar, Serme, Gresik, Jawa Timur. Kode posnya 61171. Nah, untuk Instagramnya teman-teman juga bisa mencari infonya di Instagram penerbit Dan CSI ya. Kemudian juga ada di YouTube loh. di Facebook ya, di Facebooknya penerbit Jendela Sastra Indonesia ya. Untuk juara 1 berjudul Asrar Malam karya Clara Zaineta. Dibacakan nanti. Oke, dibacakan ya pentigrafnya teman-teman. Dewi malam tersenyum indahnya dan gemintang bergantung pada cakrawala. Mengata yang terlukis di air danau menemani seorang wanita dalam kesunyian buana. Ia bernama Iris. Siapa deh namanya, Dek? Iris. Mata coklat terang serta bulu matanya yang lentik terpecah kala semilir angin menerpanya dan menerbangkan rambut panjangnya. Bibir merah mudanya tersenyum merekah membuat siapapun yang melihatnya terpana. Kulit putih susu serta tubuh yang ramping menambah kesempurnaan bak bidadari. Tak ada alasan untuk kagum padamu sang bentala malam. Iris terpukau memandang keelokan cakrawala malam. Nah, ini untuk paragraf satunya ya teman-teman. Karena pentigraf, jadi pentigraf itu cerpennya hanya ada 3 paragraf, teman. Ada yang juara 2 loh teman-teman. Ini kita bacakan juga ya. Paragraf keduanya teman-teman, kita lanjutkan. Baskara terpancar menyinari Nabastala. Secari surat tanpa nama diterima Iris. Datanglah ke danau malam ini Iris. Senandika bertanya-tanya siapa pemilik surat. Hamparan mega orange menyebar luas pada cakrawala. Iris menggulung rambutnya dan sebuah daisy terhias menambah kesan anggun. Kini Iris tengah menunggangi kudanya ke danau. Jadi Iris pergi ke danau deh ya, untuk mencari siapa sih pemilik surat, nah gitu.
Senandung binatang malam saling bersahutan. Iris berjalan menuju danau. Tak ada siapapun, hanya sinar purnama yang menghanyutkan aksa. Sekarang paragraf ketiga, teman-teman. Iris menunggu ditemani desir Anika yang berhembus menusuk Atma. Seekor merpati terbang di atasnya menjatuhkan setangkai mawar merah yang terukirkan nama Eros pada tangkainya. Arumi mawar yang khas menyeruak terbawa hembusan Anika. Siapakah engkau wahai Tuan Eros? Iris bergumam memandang rembulan, sanubari yang menyuarakan kebingungan dan perihal siapa Tuan Eros. Sedang di balik semak seorang pria gagah bermata biru laksana samudra tersenyum memandang sang dagita dengan penuh makna. Jadi tokoh yang satunya namanya siapa? Eros. Eros ya. Kalau tokoh yang ceweknya namanya Iris ya. Jadi kisah dari cerpen yang berjudul Asrar Malam ini teman-teman, intinya dia mengangkat sebuah wanita yang berjudul tokoh wanitanya Iris. Dia mendapatkan sebuah surat yang awalnya tidak tahu siapa pengirimnya, tapi akhirnya ternyata dia tahu dan bertemu dengan tokoh prianya, yaitu yang bernama Eros yang mengirimkan surat untuknya ya. Jadi itu saja teman-teman untuk juara satunya. Sederhana tapi diksinya sangat bagus teman-teman. Ada yang juara Diksinya 3. Juara 2-nya ini berjudul Aku dan Pemulung Tua karya Nisrina Rifda. Kemudian juara 3-nya Menunggu Mentari, ini karya Aninda Devi Larasati. Dibacakan ya Dek ya, juara 2 dan juara 3-nya saja ya, spesial ya. Dan ada juara 4. Juara 4 dan seterusnya ya Dek ya. Oke. Sama juara 5. 5 juga ada 6, 7, 8 dan seterusnya ya, karena banyak sekali di sini. Agak sini nggak kelihatan. Duduk yang bagus. Nah, juara 2-nya sebuah pohon mahoni. Pohon apa Dek? Pohon mahoni dengan daun kering yang berjatuhan berdiri lesu di pelataran taman kota itu ya. Tepat di bawahnya seorang pemulung tua duduk termangu menatap keramaian jalan yang semakin terasa sunyi di sore hari. Matanya yang renta mencoba berbicara pada keadaan bahwa hidup itu keras dan penuh dengan lika-liku perjuangan. 3 buah karung jerami tak berisi menjadi saksi bahwa ia belum berhasil mengumpulkan botol bekas dan sampah plastik di sekitar jalanan kota. Jadi ini menceritakan pemulung tua ya Dek ya, yang mencari botol-botol bekas gitu ya Dek ya. Sungguh gersang dan malang menjadi kolaborasi yang sangat efektif untuk menciptakan rasa empati dengan nuansa sendu seperti ini. Jadi ini lebih alurnya lebih lebih jelas ya teman-teman ya. Kalau juara 1 itu tadi lebih ke diksinya ya teman-teman, diksinya pilihan katanya sangat bagus. Kemudian kalau yang juara 2 ini dia aku kalau yang juara 1 itu suka ya dia. Untuk yang juara 2 ini jalan bahasanya mudah diterima oleh pembaca, kemudian alurnya juga alurnya sangat pembaca tuh bisa mengikuti alurnya ya, bisa mudah mengikuti alurnya, seakan-akan berada langsung dalam ceritanya ya. Paragraf kedua nih teman-teman, kita lanjutkan. Dalam pemandangan memilukan itu, perasaan iba pun menguasai hati dan berkenan untuk membagikan sedikit rezeki. Namun apa daya, aku yang masih menyandang status siswa kelas 4 sekolah dasar ini hanya memiliki uang Rp2.000 untuk ongkos pulang sekolah. Sungguh merupakan perkara yang sulit untukku memilih antara sedekah atau pulang ke rumah. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, aku memberikan harta itu dengan sepenuh hati dan berharap kebahagiaan hadir kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi teman-teman, tokohnya ini selain ada pemulung tua, juga ada seorang anak yang dia berusia di sekitar berusianya itu usia anak siswa SD kelas 4 ya, sekolah dasar. Nah, di sana dia bertemu seorang pemulung, dia punya uang 4.000 dan di sana ada pemulung yang dia melihatnya tuh merasa kasihan. Uang 4.000-nya tuh mau dipakai untuk naik angkot ya, mau pulang ke rumah, sedangkan dia mau ngasih uang tuh dia nggak punya lagi gitu loh Dek. Jadi itu hanya uang untuk ongkos pulang sebenarnya teman-teman. Nah, karena rasa iba akhirnya dia memberikan uang tadi kepada pemulung, disedekahkan gitu ya. Nah, sekarang paragraf ketiganya teman-teman. Akan tetapi, betapa terkejut aku mendengar jawaban pemulung renta itu. Terima kasih banyak atas niat baikmu nak. Namun maaf, sepertinya kakek tidak bisa menerima uang itu karena kakek bukan pengemis.
Alhamdulillah meskipun sudah ringkih dan tua, kakek masih bisa mengumpulkan botol-botol demi sesuap nasi jika boleh. Alangkah lebih baik jika adik memberikan Al-Quran mungil itu kepada kakek, agar hati ini lebih tenang dan mudah menerima keadaan. Jadi kakek nggak mau dikasih uang deh, kakeknya mau apa deh? Al-Quran ya. Jadi kakek lebih meminta, dia nggak mau dikasih uang karena dia merasa aku bukan pengemis gitu ya dek ya. Aku kalau boleh aku mau Al-Qurannya aja gitu ya dek ya, karena kakek merasa biar hatiku tenang menerima keadaan gitu ya dek ya. Kalau aku itu ketemu kakek, tak Al-Quranku tak kasihin. Betul gitu ya dek ya. Oke, berikutnya teman-teman. Seketika itu air mataku berlinang dan hati pun terenyuh. Ternyata masih banyak orang yang mau berjuang dan bersyukur akan segala nikmat yang Allah berikan. Meski dalam kondisi sulit yang kian mencekam, setelah 2 jam berlalu, ayam jantan pun berkokok di pagi hari. Dengan semangat aku pun bergegas untuk menceritakan mimpi semalam yang penuh dengan tragedi. Ternyata itu adalah sebuah mimpi ya dek ya. Ternyata anak kecil tadi itu dia mimpi di dalam mimpinya. Jadi kisah ini teman-teman, dia terus endingnya tuh yang bagus teman-teman. Endingnya dia bagus, ternyata di ceritanya itu adalah cerita di dalam mimpinya teman-teman. Itu yang juara 2 ya, sangat bagus sekali ceritanya. Bahasanya mudah untuk diterima oleh pembaca ya. Kita baca Sekarang yang juara 3 ini Menunggu Mentari judulnya deh. Menunggu Mentari karya Aninda Devi Larasati. Coba kita lihat ya dek ya. Ini juga ada 3 paragraf saja teman-teman. Ini lebih sedikit, sebetulnya lebih cepat kita bacanya ya. Oke. Menunggu Mentari. Paragraf 1. Senja menampakkan rona jingganya yang membuat Mentari beringsut, menyisakan pendar semu oren yang membias di kaca langit, pertanda sang rembulan akan muncul. Jadi ini suasana sore ya, habis sore setelah itu ketemu dengan malam. Kalau malam ada rembulan. Oke. Pertanda ada bintang juga ya dek ya. Kalau malam langitnya terang atau gelap? Kalau siang terang. Ya. Pertanda sang rembulan akan muncul, pertanda Mentari akan segera kembali ke pelukan bumi yang selalu setia menunggu. Paragraf kedua teman-teman. Jadi paragraf satunya ini masih tentang suasana sore ya teman-teman. Kita masih belum bertemu dengan tokoh di sini ya. Paragraf 2-nya, seperti bumi aku sedang menunggu kepulangan Mentariku, menunggu dengan sejujuk rindu yang bersemu. Meskipun senja telah berganti malam, namun batinku tak lelah untuk terus menunggu sembari memupuk sebongkah asa yang terus tersemai jauh di dalam hatiku. Aku pun dengan setia duduk di kursi penantianku ini sampai seseorang yang pun nanti tiba di hadapanku. Aku setia menunggu Mentariku kembali. Jadi teman-teman, di paragraf kedua penulis ini yang berperan sebagai aku, dia di sana menunggu seseorang teman-teman. Di mana di dalam cerita ini untuk tokoh yang ditunggu itu disebut sebagai Mentari ya. Kemudian paragraf ketiga teman-teman, paragraf terakhir. Sensasi gigil semakin kentara dan menembus tulang-tulang hingga gigiku bergemeretak. Jadi ini menunjukkan bahwa suasananya semakin dingin teman-teman. Aku menggosokkan kedua tanganku lalu menempelkannya ke leherku. Aku masih keras kepala menunggu dengan penuh harap dan binar sunyi yang mencapai kedua netraku. Sampai akhirnya seseorang memegang tanganku yang beku, sebeku hatiku yang besar ego dengan lembut dan lelah. Aku mendongakkan kepalaku dan menatap netra sang pemilik. Dia menatapku dengan penuh kasih dan ketulusan lalu berbisik pelan, "Masuklah sayang, putra kita telah lama berpulang kepada ibu bumi, ikhlaskan dia." Sudah selesai teman-teman. Ceritanya hanya sampai di situ. Jadi intinya teman-teman, ini adalah sepertinya aku di sini adalah seorang ibu yang mungkin dia yang kehilangan anaknya dan dia merasa masih seakan-akan anaknya itu yang sudah meninggal itu masih ada gitu. Jadi dia terus menunggu. Jadi yang datang memegang tangannya adalah pasangannya ya di situ ya. Seperti itu teman-teman ceritanya ini. Oke teman-teman, yuk kita sini deh.
Oke teman-teman, Itu saja itu saja pertemuan kita kali ini. pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya. di pertemuan di Video selanjutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Terima kasih sudah menyimak video kali ini. sudah menyimak video kali ini. Yuk, bye-bye yuk. Bye-bye.